Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah aljabar linear dan matriks. Kita akan bahas tentang inverse dan sifat-sifat aljabar dari matriks ya. Baik, kita lihat yang pertama. Lihat dulu pada sesi 3 kita sudah membahas masalah matriks dan operasinya. Kali ini kita akan membahas perilaku dan sifat-sifat dari matriks tersebut ya. Pertanyaan pertama mungkin yang perlu bisa muncul adalah apakah pada penjumlahan matriks berlaku hukum komutatif dan asosiatif? Apakah pada perkalian matriks juga berlaku demikian? Nah, tentu rekan-rekan sekalian bisa mengecek ya. Buat aja 2 buah matriks lalu kemudian coba lakukan penjumlahan bolak-balik. Kalau bisa ya berarti komutatif. Kemudian ada misalkan 3 buah matriks, dilakukan penjumlahan juga dilakukan yang pertama dengan yang kedua lebih dahulu baru kemudian ditambah yang ketiga, atau sebaliknya yang pertama ditambah dengan yang kedua yang ketiga terlebih dahulu baru tambahkan pertama. Selanjutnya kita akan coba lihat sifat-sifat matriks. Di sini ada 5 ya. Jika ada beberapa matriks yang sedemikian sehingga tentu operasinya bisa kita lakukan, maka aturan-aturan berikut adalah valid. A tambah B sama dengan B tambah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, A dikali BC sama dengan AB kali C, dan seterusnya. Rekan-rekan bisa ngecek dengan contoh-contoh yang sederhana dahulu. Kemudian matriks 0, tentu saja matriks yang isi entry-nya 0 semua dan notasinya adalah 0 miring ya. Contoh-contohnya bisa dilihat di ya. Ada 0 yang berukuran 2 kali 2, ada yang berukuran 1 kali 4 dan sebagainya. Bisa lihat di layar. Kemudian sifat-sifat matriks 0 itu kadang-kala kita bisa miripkan dengan angka pada bilangan ya, pada garis bilangan. Dan matriks 0 itu sifatnya seperti angka 0 pada bilangan real ya. Kita bisa lihat di sana. Ini mirip sebenarnya. Ya, tentu saja rekan-rekan bisa coba. Kemudian matriks identitas kita sudah singgung-singgung di pertemuan sebelumnya, itu adalah matriks di mana di entry-entry pada diagonal utamanya adalah 1. Selain dari itu 0. Nah, pada umumnya matriks identitas itu ukurannya persegi ya. Ada yang 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Dan notasi matriks identitas itu huruf I. Nah, mungkin rekan-rekan bisa diingat kembali. Kemudian matriks echelon baris reduksi dan matriks identitas ini saling terhubung erat kaitannya dalam hal bentuk akhir ya setelah dilakukan operasi baris dari sebuah matriks. Nah, tentu saja jika ada sebuah matriks diterapkan operasi baris kemudian menghasilkan matriks echelon baris reduksi, maka kemungkinannya matriks echelon tersebut itu memiliki deretan 0 atau matriks tersebut menjadi matriks identitas ya. Kemudian inverse matriks di sini jika adalah matriks persegi dan jika B adalah matriks yang ukurannya sama dengan A dan kemudian memenuhi AB sama dengan BA sama dengan I, ini dalam hal ini kasus khusus ya, di mana A merupakan matriks yang memiliki inverse atau matriks yang dapat dibalik atau matriks yang invertible, sementara B adalah inverse dari matriks A. Nah, notasinya itu pangkat -1. Kemudian sebagai catatan tadi seperti yang saya katakan, AB sama dengan BA sama dengan I itu adalah kasus di mana A dan B satu sama lain saling berkebalikan. B inverse dari A inverse dari B gitu ya. Kemudian sifat-sifat inverse matriks itu bisa kita lihat ya di teorema ini 144 ini, bahwa setiap matriks andai kata determinannya tidak 0 maka inversenya tunggal. Oke. Kalau kita bahasakan lain dari teorema 144.
Untuk teorema 145 ini umum ya, di sekolah menengah juga sudah didapatkan rumusan ini, bahwa inverse dari matriks ukuran 2x2 dengan entry A, B, C, D, tentu saja determinannya tidak nol, akan memenuhi rumus berikut. A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali adjoinnya, yaitu D min B min C A. Tentu saja untuk ukuran 3x3 kita menentukan terlebih dahulu matriks adjoinnya, atau bisa dengan cara menggunakan operasi baris yang tentu nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kegunaan dari inverse matriks ini kita bisa gunakan untuk mencari solusi dari sebuah SPL ya. Dimana dari sini kita lihat contohnya 2x plus y sama dengan 4, x min 2y sama dengan min 3. Maka tentu saja SPL ini kita rubah dulu dalam bentuk perkalian matriks, jadi 211 min 2 kali xy sama dengan 4 min 3. Nah, kemudian kita terapkan inverse, di mana inverse dari 211 min 2 itu dengan tanda atau lambang seperti ini. Tentu saja sebuah matriks dikalikan inverse-nya akan menghasilkan I. Makanya di sini menyisakan xy. Nah, kemudian yang sebelah ruas kanannya ini menjadi 21 min 2 inverse dikali 4 min 3. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang sebelumnya, kita peroleh 1 per min 5, min 2, min 1, min 1, 2. Ini adalah adjoinnya, ini adalah determinannya, dimana kita peroleh dari 2 kali min 2, min 4 kali, min 4 kurang 1, min 5 ya. Kemudian dihitung, diperoleh 1, 2. Dan tentu saja ini menyatakan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian inverse perkalian matriks di sini, kita bisa lihat bahwa perkalian dua buah matriks kemudian diinverskan itu sama saja kita mengalihkan kedua buah matriks inverse dari matriks tersebut, namun dalam urutan terbalik ya, sederhananya begitu. Kemudian perpangkatan matriks, di sini tentu saja kita melakukan perkalian dengan dirinya sendiri ya, dari sebuah matriks secara berulang-ulang ya, kita lakukan perkalian seperti biasanya. Dan A pangkat 0 ini kita definisikan sama dengan I, dan A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian A pangkat min N ya, itu bisa kita rubah menjadi A pangkat min 1 pangkat N. Ini persis seperti kita melakukan perpangkatan pada bilangan real ya, jadi seperti itu. Dimana ini sama juga dengan A pangkat A inverse ya, sebanyak N faktor. Jadi A pangkat min itu artinya adalah inverse dari matriks A dikalikan sebanyak N faktor. Mungkin ini akan bermanfaat ya, selalu diingat. Kemudian sifat-sifat perpangkatan matriks di sini untuk teorema 147 ini kita bisa lihat, jika A dapat dibalik atau invertible atau memiliki inverse dan N adalah bilangan bulat, maka A inverse-nya dapat dibalik juga. Artinya A inverse kemudian diinverskan lagi, tentu saja kembalikan matriks semula yaitu menjadi A. Kemudian AN dapat dibalik atau memiliki inverse, maka A pangkat N inverse itu sama juga A pangkat min N, A inverse pangkat N. Ini mirip dengan yang sebelumnya, cuman kita buat generalisir. Kemudian KA dapat dibalik untuk setiap skalar K bukan 0 ya, tentu saja kalau 0 ya hasilnya akan 0. Nah, ini agak mirip ya, mirip dengan yang perkalian dua buah matriks kemudian diinverskan. Namun di sini yang salah satunya bukan matriks, adalah skalar ya. K itu skalar dan bukan 0 tentu saja. Kemudian matriks polinomial di sini adalah matriks yang disubstitusikan ke dalam sebuah polinom. Jadi ada polinom, kemudian ada matriks, matriksnya substitusikan ke dalam polinom, dan dapat diperlakukan seperti halnya kita melakukan operasi matriks ya, biasa gitu ya, hanya dalam bentuk polinom. Makanya kadang-kala disebut sebagai matriks polinom. Ini mungkin contohnya, jika Px sama dengan x kuadrat min 2x min 3, di mana ini adalah fungsi kuadrat dan A adalah matriks min 1 2 0 3. Tentukan PA. Nah, kita lihat di sini X-nya kita change, kita rubah dengan A. Nah, tentu saja di sini kita perlu pengetahuan terkait dengan penguadratan atau cari akar kuadrat ya. Cari akar-akar dari fungsi kuadrat, atau bisa juga kita mensubstitusikan langsung dalam sini ya. Jadi ini sebenarnya opsional, artinya pilihan mau langsung disubstitusi atau mau dirubah terlebih dahulu. Di sini saya memilih dirubah dulu ya, sehingga tidak terlalu banyak perkalian. Kita lihat di sini x plus 1 x min 3 merupakan bentuk lain dari x kuadrat min 2x min 3. Kemudian ganti x nya dengan A, kemudian kita peroleh PA sama dengan A plus 1 I
dikali A-3I. Jadi di sini satunya kita kalikan dengan identitas. Ya, begitu juga dengan 3. Jadi kalau hanya ada angka, kita kalikan dengan identitas. Maka PA-nya sama dengan min 1203 ditambah 1001 ya, dikalikan dengan min 1203 dikurang 3 kali 1001. Maka kita peroleh 0204 dikali dengan min 4200 sama dengan 0. Ini saja Anda sudah mempelajari perkalian matriks. Kemudian mungkin sifat-sifat transpos yang perlu kita ketahui di sini, bahwa sebuah transpos kemudian transposan lagi tentu akan kembalikan ke bentuk semula ya. Begitu juga untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan perkalian skala dan perkalian dua buah matriks itu berlaku seperti halnya sifat-sifat yang sebelumnya ya, bahwa dua buah matriks kalau dikalikan kemudian diinverskan, maka itu sama juga kita mengalihkan invers kedua matriks namun dalam urutan terbalik. Begitu juga dengan transpos ya, sama. Kemudian hubungan inverse matriks dan transpose matriks kita bisa di sini. A transpose sama dengan diinverskan itu sama dengan A inverse ditransposkan. Jadi ini saling bolak-balik ya. Baik, mungkin itu materi kita hari ini. Ini ada sedikit latihan yang mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan sekalian, di mana soal ini melibatkan tentang sifat-sifat inverse matriks. Silahkan diamati, silahkan dicoba. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.